Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Pak Pria, masih di materi fungsi eksponensial. Pada hari ini secara khusus kita akan membahas tentang aplikasi atau penerapan. Jadi siswa nanti diharapkan mampu atau bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Kita kelola pertemuan hari ini 1 jam biar efektif. Kita gunakan 10 menit nanti kalian gunakan untuk presensi, atau mungkin ada yang ke belakang dulu, dipersilahkan. 15 menit nanti video ini kamu simak, dipelajari. Kalau masih belum paham bisa diulang. Kemudian 30 menit apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa disalin ulang, dalam artian adalah contoh-contohnya ditulis lalu dikerjakan sendiri lalu dicocokkan. Ya, contoh yang diberikan ada beberapa contoh, kemudian nanti bisa dielaborasi, dieksplorasi dengan browsing atau dari buka paket. Anak mencari satu saja contoh permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Tentu saja contoh beserta penyelesaiannya. Satu saja anak-anak. Tetap ini digunakan waktunya untuk beraktivitas. Nanti difotokan satu contoh itu. Silahkan di browsing, mencari referensi masalah-masalah yang berkaitan, bisa kimia, bisa ekonomi, atau lain sebagainya. Itu kita akan review sedikit tentang nilai fungsi. Kita selalu akan saya awali dengan mengulang materi sebelumnya yang bahan untuk membahas atau membuat grafik kemarin. Kamu butuh yang namanya nilai fungsi, yang kalau kemarin bentuknya tabel. Contoh, diketahui fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat x ditambah 12, tentukan nilai dari f1. Review yang kemarin, cara menyelesaikannya adalah bahwa fx sama dengan 3 pangkat x ditambah 12, maka F1 sama dengan, X nya tinggal diganti 1, 3 pangkat 1 ditambah 12 sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15. Nah, begitu. Kenapa saya ulang? Ya karena saya melihat dari ulangan PHT kemarin masih beberapa belum paham cara menentukan fx, cara menentukan z. Itu artinya adalah mencari nilai dari fungsi. Lanjut yang berikutnya, jika fx sama dengan 2 pangkat x min 1 dikurangi 1 dan fx sama dengan 31, maka nilai X adalah, yuk mari, ini masih sederhana. Mari kita bahas bahwa fx sama dengan 2 pangkat x min 1 dikurangi 1. Diketahui fx sama dengan 31, berarti fx nya diganti 31 sama dengan 2 pangkat x kurangi 1 dikurangi 1. Agar x nya bisa kita cari maka kita pindahkan ya, min 1 pindah ke kiri ya, pindah ruas. Di 31 min 1 kalau pindah ruas menjadi plus 1 sama dengan 2 pangkat x min 1. Ini 32 sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1.
Ayo, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Berapa anak-anak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Nah, betul ya. Yaitu 2 pangkat 5 kan? Ada 2 pangkat 5 kan hasilnya 32. Maka yang X-1 ini adalah hasilnya 5. Maka didapat X-1 harus sama dengan 5. Kalau X-1 sama dengan 5, X nya berapa? Ya, min 1 nya dipindah ke kanan. Jadi X sama dengan 5 ditambah 1. Jadi X sama dengan 6 ya. Jadi konsep pindah ruas konsep pindah ruas yang masih dimatangkan lagi. Kalau pindah ruas itu negatif pindah jadi positif, atau dikurangi berubah menjadi ditambah. Sebaliknya, positif bisa menjadi negatif. Itu contoh 2. Saya lanjut ya. Oke. Tentang aplikasi penerapan eksponen, nanti erat kaitannya dengan model matematika. Jadi dalam hal ini adalah model matematika yang berkaitan dengan fungsi eksponen, yaitu sebuah rumusan matematika. Sebuah rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah fungsi eksponen ke dalam bahasa matematika. Jadi biasanya itu berupa soal cerita atau soal penerapan, anak-anak tafsirkan, anak-anak baca berulang-ulang. Sebelum dicari penyelesaiannya atau untuk menyelesaikannya, kita mengubah soal cerita itu dalam sebuah rumusan matematika atau bahasa matematika yang biasanya terdiri dari variabel atau persamaan matematika X dan Y. Itu model, lalu diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai ditafsirkan lagi ke dalam permasalahan nyata. Biasanya penafsirannya itu atau endingnya berupa kata jadi. Jadi itu menafsirkan hasil matematis ke bahasa nyata. Saya ulangi, jadi tadi berupa soal cerita diubah ke persamaan. Biasanya kalian kenal dengan diketahui, ditanya, itu ditanyakan, itu sudah merupakan model. Kemudian hasil akhirnya disimbolkan lagi, ditafsirkan dalam permasalahan itu sesuai konteksnya. Itu model, contohnya ini contohnya. Nah, larutan yang disuntikkan ke dalam tubuh seseorang akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Setiap 1 jam, separuh larutan itu dikeluarkan oleh ginjal. Bila 100 mg larutan itu disuntikkan ke tubuh manusia, berapa miligram larutan itu yang tersisa dalam darah setelah yang A 1 jam, B 2 jam, 3 jam, lalu yang D diminta membuat rumusan atau model matematikanya atau rumus. Nah, baik, bisa kamu baca sebentar, diulangi lagi sendiri. Baik, kita bisa membahas yang A terlebih dahulu. Yang A itu berapa miligram larutan itu yang tersisa dalam darah setelah 1 jam. Jadi kita misalkan waktunya T, kalau T-nya 1 jam, maka larutan yang tersisa ini kan yang keluar adalah separuh, maka yang tersisa juga separuh, jadi kebetulan sama. Jadi Y sama dengan yang keluar dan tersisa sama, berarti berapa? 100, separuhnya berarti kali setengah,
sama dengan 50 ya. Yang B, kalau waktunya 2 jam dengan mudah kita selesaikan. Jadi sama dengan bisa 50 kali setengah, hasilnya 25. Bisa dengan menghitung dari awal 100 kali setengah kalikan setengah sama dengan 25 sama. Yang C juga, kalau T nya sama dengan 3, kalian bisa dengan cara 25 kali setengah, bisa hitung dari awal 100 kali setengah kali setengah kali setengah, 12,5. Nah, ini cara penulisannya tinggal bisa pakai model 100 kali setengah pangkat 1 gitu. Ini juga bisa pakai cara penulisan 100 kali setengah pangkat 2 bisa. Kalau yang ini bisa pakai cara 100 kali setengah pangkat 3, karena berkaitan dengan D. Untuk T jam, X jam, P jam, misal T jam itu ya, maka bisa kita tulis dalam bentuk Y sama dengan 100 kali setengah pangkat T. Nah, ini adalah modelnya atau rumusannya dengan cara menggeneralisasi dari cara menjawab ABC. Kita simpulkan D menjadi sebuah rumusan atau model Y sama dengan 100 kali setengah pangkat T ya. Baik, untuk contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir, suatu virus berkembang biak dengan jumlahnya mengikuti fungsi AT sama dengan A0 kali 2 pangkat T. Ini lebih enak ya, karena sudah ada rumusannya. Kalau contoh sebelumnya kan rumusannya atau modelnya membuat sendiri. Kalau ini sudah ada rumusannya. Dengan T menit adalah waktu yang dibutuhkan virus tersebut untuk berkembang biak. Bila diketahui pada pukul 9 terdapat 100 virus, tentukan banyaknya virus pada pukul 9 lebih 10. Nah, secara umum saja saya jelaskan caranya. Gimana? Fungsinya sudah dirumuskan di soal bahwa AT sama dengan A0 kali 2 pangkat T. Dengan T menit adalah waktu yang dibutuhkan virus tersebut untuk berkembang biak. Pada pukul 9 100 virus. Ini mula-mula ya. Mula-mula berarti kan A0 ya. A0 nya mula-mula adalah 100. Tentukan banyaknya virus pada pukul 9 lebih 10. Berarti waktunya berapa menit? Ya, untuk T sama dengan 10. Nah, tadinya jam 9, yang ditanyakan 9 lebih 10, berarti T nya sama dengan 10. Maka dengan mudah kita jawab bahwa AT sama dengan A0. A0 nya adalah 100 kali 2 pangkat T nya 10. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Bisa dihitung sendiri, bisa, sangat bisa. Mau pakai alat bantu silahkan, tidak pakai pun juga sangat mudah, karena 2 pangkat 10 itu kan bisa sangat mudah. Kamu hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, malah kepencet ini ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini kan bisa kayak mau hitung yang sedikit-sedikit dulu yang kamu hafal kan. 2 pangkat 3 kan 8. Ini 8 ya, dan seterusnya kamu bisa dengan mudah selesaikan. Itu anak-anak
Untuk pengantar materi hari ini sesuai dengan skenario tadi, aktivitas kalian ya, kalian mencari sebuah permasalahan. Kamu salin dulu pembahasan di atas dan cari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Saya kira cukup, anak-anak, 15 menit pengantar materi, sisa waktu kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan pakai masker. Tuhan memberkati.